Bab 2495, gadis itu ditakdirkan untukmu. Apakah kamu minum begitu banyak sendirian? Lu Ye menatap Fu Wei dengan dingin. San Yang mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis, kamu tidak minum sendirian. Lu Ye segera mengerti bahwa orang ini, Fu Wei, telah minum anggur bunga. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, jadi Lu Ye segera menghitung cukup banyak ikan tao dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan dan memberikannya kepada San Yang. Untungnya, dia telah meninggalkan beberapa ikan tao sebagai cadangan, kalau tidak, dia akan benar-benar dalam masalah sekarang. Bisakah kamu pergi sekarang? Lu Ye menatap San Yang. San Yang tersenyum dan berkata, tamu itu serius. Aku hanya mengatakan bahwa kita akan membuka pintu untuk bisnis. Selama ada cukup ikan, tamu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sekarang uang dan barang telah dibayarkan, sepenuhnya terserah pada tamu apakah akan pergi atau tinggal. Petik 2. Lu Ye mengangguk dan berjalan menuju orang awam itu. Setelah beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat Fu Wei lagi, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh. Ning Wei menggosok tangannya, wajahnya memerah, dan wajahnya penuh dengan air mata, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan yang tidak dapat dia katakan. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Lu Ye mengerutkan kening, sedikit tidak sabar. Mengapa orang ini begitu merepotkan? Dia tidak ingin membawanya kembali. Kakak senior, katakan ini. Fu Wei dengan cepat melangkah maju, memegang lengan Lu Ye dan berjalan ke samping, merendahkan suaranya dan mengucapkan beberapa patah kata. Apa? Lu Ye berseru, kamu ingin menebus seseorang. Siapa? Dia benar-benar bingung dengan Fu Wei. Wajah Negi Wei menjadi semakin merah dan dia menundukkan kepalanya, itu gadis yang minum denganku beberapa hari yang lalu. Lu Ye menatapnya dari atas ke bawah dan merasa bahwa orang ini benar-benar sakit jiwa. Dia ingin bertanya kepada Fu Wei apakah dia tahu di mana tempat ini dan apakah wanita-wanita di rumah bordil itu bisa menjadi orang baik. Bahkan jika dia jatuh cinta padanya, dia akan datang ke sini jika dia punya uang di masa depan. Kamu sangat keren, mengapa kamu ingin menebus dirimu untuk orang lain? Seperti yang diharapkan, dia telah lama meninggalkan dunia dan memiliki pikiran yang murni. Tentu saja Lu Ye tidak akan menyetujui permintaan konyol seperti itu, dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, jangan pikirkan itu. Mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar dari tempat seperti ini. Aku khawatir itu tidak akan ditebus. Ayo kembali bersamaku dulu. San Yang menutup mulutnya dan tersenyum manis, tamu itu salah. Di Menara Jinrui, selama ada cukup ikan tao, kamu bisa melakukan apa saja. Jika ada seorang dermawan yang peduli padamu dan ingin menebus hidupmu, itu juga merupakan kehormatan bagi para gadis, kami menyambut Anda. Sudah terlambat. Lu Ye menoleh untuk menatapnya, jika kau tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Namun Fu Wei tampak bersemangat, matanya bersinar, dan dia menatap Lu Ye dengan penuh harap. Lu Ye berkata dengan marah, tidak ada uang. Dia tidak tahu siapa yang diminati Fu Wei, tetapi harga untuk menebus seseorang di tempat seperti ini tidak serendah itu. Itu pasti jauh lebih mahal daripada membeli seorang budak. Yuan Xi telah membeli beberapa budak sebelumnya, jadi Lu Ye tertarik pada. Saya memiliki sedikit gambaran tentang label harganya. Jika beberapa hari yang lalu, ketika dia baru saja menerima pembagian keuntungan dari medan perang, dia pasti memiliki kemampuan untuk menebus orang, tetapi sekarang dia benar-benar tidak memilikinya. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Dan Lu Ye sama sekali tidak ingin melakukan ini. Ayo pergi, Lu Ye menyapa. Fu Ling begitu cemas hingga ia meraih lengan Lu Ye dan hendak memohon beberapa patah kata ketika ia melihat raut wajah Lu Ye yang tajam. Ia terdiam dan Fu Ling berkata dengan tulus, kakak, gadis itu ditakdirkan bersamamu. Apa? Lu Ye mengerutkan kening. Anak ini datang ke sini untuk minum anggur bersama orang lain, bagaimana mungkin ia ditakdirkan bersamanya, tetapi ia bahkan belum pernah bertemu langsung dengan mereka. Ia segera menyadari bahwa Fu Wei pasti berbicara omong kosong, dan langsung menjadi dingin, bagaimana kau tahu dia ditakdirkan untukku? Jangan bilang kau membuat ramalan khusus. Jika Fu Wei berani mengatakan ya, maka Lu Ye akan segera pergi dan tidak akan pernah membawanya kembali ke kota Yuanxi. Jelas bahwa Fu Wei telah mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan heksagram dalam waktu singkat. Tentu saja tidak. Banyak pikiran berkecamuk dalam benak Fu Wei, dan nadanya yang cemas perlahan-lahan menjadi tenang. Kakak, kamu juga tahu bahwa bakat klan kita istimewa. Terkadang, beberapa hal sebenarnya tidak memerlukan ramalan. Tahukah kamu mengapa? Begitu kamu datang ke alam Hehe, kamu tidak pergi kemanapun, jadi kamu datang ke sini sendirian. Mengapa? Lu Ye mengerutkan kening. Sekedar iseng. Wei yang negatif berkata dengan ekspresi serius, tapi iseng semacam ini bukanlah iseng, tetapi petunjuk takdir. Sebelum aku datang, aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi, tetapi sekarang aku mengerti bahwa ada semacam sebab dan akibat dari kakak seniorku di sini. Lu Ye menatapnya, tidak tahu apakah yang dikatakannya benar atau salah. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, kamu tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Kakak senior, percayalah padaku sekali. Fu Wei menatap dengan tulus, gadis itu benar-benar penting bagi kakak senior, kita harus menebusnya. Hatinya dipenuhi rasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada seseorang, dan tetap saja Lu Ye yang dibohonginya. Namun, dia menghibur dirinya sendiri. Dari sudut pandang tertentu, kakak laki-lakinya adalah takdirnya. Gadis itu sangat penting baginya, yaitu, dia sangat penting bagi kakak laki-lakinya. Itu penting, jadi itu bukan kebohongan. Ketika saya memikirkannya, ekspresi saya menjadi jauh lebih alami.
Lu Ye ragu-ragu setelah apa yang dia katakan. Dia telah melihat apa yang mampu dilakukan Fu Wei. Selama pertempuran terakhir untuk harta karun, dia tidak percaya pada ramalan Fu Wei pada awalnya, tetapi pada akhirnya semuanya menjadi kenyataan. Jadi kali ini dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Ye menatap San Yang dan berkata, bawa orang itu ke sini dan lihatlah. San Yang tersenyum dan mengangguk, oke. Mengatakan ini, dia mengeluarkan not balok dan mengirim pesan. Beberapa saat kemudian, Lu Ye dan San Yang duduk berhadapan di sebuah paviliun di samping bebatuan di halaman. San Yang sedang memasak teh harum, sementara Fu Wei berdiri di belakang Lu Ye seperti pengikut. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok tubuh berjalan masuk dari luar. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat wajah seperti bunga, dengan ekspresi dingin, kulit putih dan lembut, dan sosok ramping. Dia mengenakan pakaian hijau, yang membuat kulitnya tampak seperti salju. Dia dapat dianggap sebagai kecantikan yang langka, tetapi dia tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Jika ada sesuatu yang istimewa, itu adalah bahwa pihak lain haruslah ras manusia. Di Star Abyss, ada banyak ras yang sekilas terlihat mirip dengan ras manusia, tetapi ras-ras ini kurang lebih memiliki beberapa karakteristik fisik sendiri, sehingga mudah untuk membedakan apakah mereka ras manusia atau bukan. Namun, ada klan merah, yang hampir tidak bisa dibedakan dari ras manusia, karena pada dasarnya, sumber klan merah sebenarnya adalah ras manusia, tetapi pada tahap tertentu dalam sejarah, klan merah terpisah dari ras manusia dan menjadi ras baru. San Yang, wanita itu datang ke San Yang dan membungkuk Ying-Ying. San Yang mengangguk sedikit, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan wanita itu, dan berkata dengan hangat, aku memanggilmu ke sini karena ada seorang dermawan yang ingin menebus hidupmu, jadi aku ingin bertanya apa maksudmu. Wanita itu menundukkan kepalanya, tidak senang atau sedih, dan nadanya setenang air, San Yang dapat membuat keputusan. Gadis bodoh, San Yang tersenyum, ini urusanmu sendiri. Bagaimana aku bisa membantumu membuat keputusan? Jika kamu ingin pergi, setujui saja. Jika kamu tidak ingin pergi, gedung Jinrui akan selalu menjadi rumah Anda. Apakah kau pergi atau tinggal, itu semua ada dalam pikiranmu. Wanita itu terdiam. Dia tidak terburu-buru, tetapi Fu Wei terburu-buru, dan berkata cepat, Huan Qing, ikutlah denganku, tempat ini bukan tempat untuk jangka panjang. Wanita itu tetap terdiam, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau isi bab akan hilang. Lu Ye mengamati kata-kata dan ekspresi di samping, tetapi dia masih tidak dapat mengatakan bahwa Fu Wei tertarik padanya, jadi dia bertindak begitu bersemangat, tetapi dia sedikit bingung. Wanita ini tampak begitu dingin, apa yang sebenarnya dilihat Fu Wei darinya? Tanda tanya. Ini murni masalah mencukur kepala dan menguliti kepala. Dan hubungan apa yang dimiliki wanita seperti itu dengannya? Jika dia tidak datang dari kata-kata sombong, dia tidak akan pernah mempercayainya. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Fu Wei berbicara lagi. Huan Qing menundukkan kepalanya dan suaranya keluar dengan lembut, aku belum pernah mendengar apa yang dikatakan tamu itu. Fu Wei tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah disambar petir, dan wajahnya menjadi pucat. Lu Ye tidak tahan lagi. Dia merasa bahwa orang ini menyedihkan dan menyedihkan. Dia baru saja keluar dari klan Bu dan akan mengalami bencana cinta, dan targetnya adalah seorang wanita di rumah bordil. Aku ingin menebus seseorang. Tidak masalah apakah dia setuju atau tidak. Bukankah San Yang baru saja mengatakan bahwa selama ada cukup ikan dao, apapun bisa dilakukan di Menara Jinrui? Lu Ye menatap San Yang dan bertanya. San Yang mengangguk, tentu saja. Kalau begitu mari kita kutip harganya. Lu Ye tidak ingin membuang waktu lagi. Dia masih memiliki beberapa daoyu di tangannya, yang mungkin tidak akan cukup, tetapi dia bisa pergi ke medan perang dan meminta Gong Mao untuk meminjamnya dan mengembalikannya nanti. San Yang kemudian mengutip harganya. Lu Ye menyipitkan matanya, aku tidak ingin membuat kutipan acak. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. San Yang tersenyum dan berkata, Jinrui Law selalu berbisnis dengan adil dan jujur. Jika pelanggan tidak percaya padaku, dia bisa bertanya kepada seseorang dan dia akan tahu bahwa hargaku sangat adil. Lu Ye berkata, tetapi aku telah membeli beberapa budak sebelumnya, dan semuanya memiliki keterampilan yang unik. Harganya sangat berbeda dari sini. San Yang berkata, tamu itu juga mengatakan bahwa dia adalah seorang budak, yang berbeda dari gadis di Jinrui Lu. Kalau begitu, tidak ada perbedaan yang besar, kan? Huan Qing sudah cukup bagi Yuan Xi untuk membeli beberapa budak sejak awal, Lu Ye tidak akan pernah percaya kalau San Yang ini tidak seterbuka singa. San Yang berpikir sejenak dan bertanya, budak yang dibeli tamu sebelumnya adalah Rong Dao, kan? Bagus, benar sekali. San Yang mengerutkan bibirnya dan terkekeh, Huan Qing, beritahu tamu apa tingkat kultivasimu. Huan Qing tampak tenang, He Dao. Lu Ye tertegun dan menoleh untuk melihat Fu Wei. Dia ingin bertanya kepadanya apakah dia tidak memberitahunya hal yang begitu penting sebelumnya. Tetapi dia melihat bahwa Fu Wei juga bingung, jelas tidak menyadari hal ini. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Wanita bernama Huan Qing ini sebenarnya adalah He Dao. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Lu Ye. Tetapi kemudian dia memikirkannya, ada juga He Dao di tempat di mana budak dibeli dan dijual. Tidak mengherankan bahwa ada He Dao di Menara Jinrui. Ada pertempuran yang sering terjadi di dunia ini, dan beberapa yang tidak beruntung selalu ditangkap dan dijual ke berbagai tempat.
Jika pihak lain adalah Hedao, maka harganya tampaknya sangat masuk akal. Jadi Lu Ye segera berdiri dan memanggil Negi Wei, ayo pergi. Tidak peduli apapun sebab dan akibatnya, jika Huan Qing hanya menyatu dengan Tao, Lu Ye mungkin masih bisa menebusnya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu jika dia seorang Hedao? Dia tidak tahu apakah itu nasib baik atau buruk bagi Fu Wei. Pertama kali dia memasuki rumah bordil, dia benar-benar minum anggur dengan seorang Hedao selama beberapa hari. Kakak senior, teriak Negi Wei. Diam, Lu Ye tidak menoleh ke belakang, jika kamu tidak ingin mengikuti, maka tinggallah sendiri. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, kamu tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Fu Wei sangat cemas sehingga dia melirik Huan Qing, menggertakkan giginya dan melangkah maju untuk mengikuti Lu Ye. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberitahu Huan Qing, tunggu aku pasti akan menebusmu. Kata-katanya tulus dan dia tampak seperti sedang jatuh cinta. Merinding muncul di punggung Lu Ye. Harap tutup mode baca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Bab 2496, Tuan Rumah, Lian. Lu Ye melangkah maju, diikuti oleh Fu Wei dari dekat. Begitu dia keluar dari halaman, dia hampir menabrak seseorang. Dia segera menghindarinya. Ketika dia mengangkat matanya, semuanya menjadi putih, alisnya tiba-tiba terangkat, bidang penglihatannya bergerak ke atas, dan wajah yang menawan dan mempesona muncul di matanya. Menara Jinrui ini, benar-benar memiliki sesuatu. Huan Xing Lu Ye tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi wanita di depannya tidak diragukan lagi tampaknya membawa bencana bagi negara dan orang-orang, terutama mata yang tampaknya dapat berbicara. Ketika Lu Ye tiba-tiba bertemu dengannya seperti ini, itu sedikit berlebihan. Mengapa kamu terburu-buru? Wanita itu menutup mulutnya dan tersenyum manis, suaranya lembut. Lu Ye sedikit mengernyit, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa terburu-burunya dia tidak akan hampir menabrak seseorang. Tetapi sebenarnya, sebelum bertemu orang lain, dia sama sekali tidak menyadari ada orang yang mendekatinya. Wanita ini, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia segera membuat penilaian dalam benaknya, mengangguk dan berkata, maaf. Aku sudah bertemu dengan pengirim pesan aslinya. Suara Sanyang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Lu Ye berbalik dan melihat Sanyang dan Huan Qing memberi hormat pada wanita menawan itu. Tuan Tanah, ini adalah gedung Jinrui. Sanyang tampaknya memiliki status yang tinggi. Jika dia bisa disebut sebagai pemilik gedung, dia pastilah pemilik gedung Jinrui. Lu Ye tidak tahu bagaimana status menara Jinrui di alam Hehe dibandingkan dengan status di medan perang, tetapi jelas bukan orang yang mudah untuk memiliki properti sendiri di alam Hehe. Apa yang terjadi? Jinrui bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, pesona dan pesonanya menghilang, dan dia tampak seperti gadis yang penasaran, polos. Mata Fu Wei membelalak, tetapi Lu Ye yang diam-diam menginjaknya lah yang membuatnya sadar kembali. Sanyang dengan cepat menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Tuan Jinrui mengangguk, itu dia. Cinta sejati jarang ada di dunia ini, itu benar-benar menyentuh. Dia tiba-tiba menatap Sanyang, bagaimana kalau kita penuhi keinginannya? Sanyang bingung, apa maksud poster itu? Jinrui, pemilik gedung, tersenyum dan menatap Lu Ye, berapa banyak ikan yang bisa kamu hasilkan? Lu Ye berkedip, menghitung ikan dao di tangannya, dan melaporkan jumlahnya. Tuan Jinrui mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan. Hanya ikan dao ini, kamu bantu Huan Qing menebus hidupnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi milikmu. Begitu dia mengatakan ini, beberapa pasang mata menatapnya. Alasan utamanya adalah ikan dao yang bisa dihasilkan Lu Ye bahkan tidak sebaik yang dia habiskan untuk minuman beberapa hari terakhir, dibandingkan dengan harga Sanyang sebelumnya, harganya jauh lebih beda. Setelah tertegun sejenak, Xiong Wei sangat gembira. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Lu Ye menamparkan wajahnya dan menutup mulutnya. Apa yang kamu inginkan dari tuan rumah? Lu Ye menyipitkan mata ke wanita di depannya. Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada monster. Tempat seperti Menara Jinrui mungkin tidak peduli dengan hidup atau mati seorang Hedao, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi pelanggan untuk menebus gadis dengan harga seperti itu. Harganya tidak cukup, dan bahkan jika gadis-gadis itu mati, mereka akan mati di sana. Di Menara Jinrui, tidak mungkin bagi Lu Ye untuk percaya bahwa pemilik Menara Jinrui benar-benar penyanyang. Jika dia benar-benar penyanyang, tidak akan ada Menara Jinrui. Tentu saja ada persyaratannya. Tuan rumah Jinrui tersenyum sedikit. Lu Ye mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia melanjutkan. Jinrui, tuan rumah, menunjuk bibir merahnya, tampak seperti sedang berpikir keras. Dia tampak sedikit imut dan imut lagi. Setelah beberapa saat, dia menyentuh telapak tangannya dan berkata, kalau begitu, kapan kamu akan datang ke Heheji di masa depan, tolong sampaikan salamku. Petik 2. Jika kamu bersedia, bagaimana kalau datang dan duduk kapan saja? Apakah ini permintaan poster? Lu Ye benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan poster Jinrui. Permintaan ini terdengar seperti permainan anak-anak. Jangan panggil aku poster asli. Aku agak ketinggalan zaman. Namaku Lian, Lian dari Lianhua. Kamu panggil kakakmu apa? Ketika Lu Ye memanggil kakaknya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kewaspadaan. Dia selalu merasa bahwa wanita ini pasti punya konspirasi, tetapi dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang sedang direncanakannya. Lu Ye, jadi kakakku sudah setuju. Lian menatapnya sambil tersenyum. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku, pemilik, tetapi kami tidak akan menebusnya, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang.
Jika Anda tidak dapat melihat dengan jelas atau mengetahuinya, abaikan saja. Namun, setelah melangkah, tubuh Lu Ye menegang, karena tiba-tiba ada keagungan yang kokoh turun dari langit, dan suara Lian perlahan terdengar, itu tidak mungkin, jika saya tidak ingin memberikannya kepada orang lain, saya akan mengirimkannya. Ya, tidak ada orang lain yang bisa menolaknya. Lu Ye memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan susah payah, akhirnya memastikan satu hal. Tuan Tanah Jin Rui bernama Lian ini datang ke sini khusus untuk menemuinya, dan pertemuan yang tidak disengaja tadi adalah niatnya. Mengapa? Apa yang ada dalam diriku yang membuatnya tergila-gila, atau apakah itu menguntungkan? Saat pikirannya berputar, matanya bertemu. Mata Lian sedalam jurang. Lu Ye tahu bahwa jika seseorang mengatakan kata-kata seperti itu, dia mungkin tidak punya ruang untuk menolak. Jika kamu benar-benar ingin menolak, baik dia maupun Fu Wei tidak akan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Inti masalahnya adalah Qin Feng saat ini tidak berada di alam Hehe, kalau tidak, dia masih bisa menyerah pada situasi terlebih dahulu, lalu menghubungi Qin Feng untuk maju menangani masalah tersebut. Penguasa medan perang dan penguasa menara Jin Rui seharusnya memiliki status yang sama, dan harus ada dialog yang setara. Kualifikasi. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kebaikan tuan rumah. Lu Ye berkata perlahan. Ketika orang-orang berada di bawah atap, mereka benar-benar harus menundukkan kepala. Tekanan berat itu menghilang dalam sekejap. Lian mengangkat tangan gioknya dan menepuk bahu Lu Ye dengan lembut, tapi ingat apa yang kamu katakan, dan hubungi aku sesegera mungkin saat kamu datang lagi. Tidak masalah. Setelah membakar dupa, Lu Ye, dengan wajah muram, memimpin Fu Wei dan Huan Qing keluar dari menara Jin Rui dan melangkah menuju ke arah istana besar. Meskipun hanya membutuhkan sedikit ikan tao untuk menebus Huan Qing sebagai seorang tao, Lu Ye sama sekali tidak senang. Aku harus memberitahu Qin Feng tentang ini lain kali aku melihatnya, agar tidak menimbulkan masalah nanti. Di halaman menara Jin Rui, tempat Lu Ye baru saja duduk, Lian dan San Yang duduk berhadapan, masing-masing memegang secangkir teh harum dan menyeruputnya dengan ringan. Apakah kamu bingung? Lian tiba-tiba berkata. San Yang berkata, pengirim pesan memiliki alasannya sendiri untuk melakukan apa yang dia lakukan, tetapi jika pengirim pesan bersedia memberi Anda beberapa saran, saya ingin meminta saran. Ikan dao kecil yang dikirim Lu Ye sama sekali tidak ada apa-apanya. Itu hampir seperti Jin Rui Lou memberi Lu Ye hei dao secara cuma-cuma. Kuncinya adalah San Yang tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Lu Ye yang membuatnya layak bagi pengirim pesan untuk menghabiskan harga setinggi itu untuk memenangkannya. Sangat sederhana. Lian tersenyum tipis, dia memiliki aura bobo. Bobo, San Yang berpikir sejenak dan langsung mengerti, bobo itu di medan perang. Lian mengangguk dan melanjutkan, dia seharusnya terluka sebelumnya, dan lukanya tidak serius, kalau tidak, Bobo tidak perlu mengobatinya, tetapi Bobo adalah hewan peliharaan bernama Qin, bagaimana orang biasa bisa memiliki kualifikasi untuk membiarkannya mengurusnya sendiri. Petik 2. San Yang mengerti, jadi Lu Ye ini memiliki hubungan yang baik dengan orang itu. Tetapi jika memang demikian, maka dia semakin tidak mengerti, karena hubungan antara tuan tanahnya dan orang itu tidak terlalu baik, dan tentu saja mereka bukanlah musuh. Mereka hanyalah salah satu penguasa alam Hehe, dan selalu ada beberapa keluhan. Apakah kamu mengenal Wu Mingke? Lian tiba-tiba bertanya. Tentu saja, San Yang mengangguk. Sebelumnya, ada 2 promosi di medan perang. Sekarang, tidak ada seorang pun di dunia Hehe yang mengenal tamu tak bernama itu. Namun, San Yang sibuk dengan banyak hal di hari kerja, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kedua kematian itu secara langsung. Bertarung, tetapi telinganya mati rasa ketika mendengar nama Wu Mingke, terutama setelah pertarungan mematikan beberapa hari yang lalu, banyak tamu yang datang ke Menara Jin Rui menebak-nebak tentang identitas Wu Mingke. Bahkan dapat dikatakan bahwa bisnis Jin Rui Lu meningkat hingga 30% karena pertempuran mematikan itu. Mereka yang memenangkan Dao Yu datang untuk bersikap tenang, dan mereka yang kalah Dao Yu datang untuk melampiaskan. Para penjudi itu dengan jelas menampilkan suka dan duka sifat manusia. Saya curiga anak laki-laki itu adalah Wu Mingke, kata Lian. Dia telah berada di sana untuk menonton pertarungan sampai mati beberapa hari yang lalu, dan tahu bahwa Wu Mingguo terluka. Setelah pertarungan, luka Wu Mingguo pasti lebih serius, jadi ketika dia menyadari bahwa Lu Ye di Menara Jin Rui sebenarnya memiliki tubuh bobo. Setelah menarik napas, aku keluar untuk menemuinya secara langsung. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Rong Dao memenuhi syarat untuk membiarkannya muncul? Tidak ada bukti pasti, tetapi berbagai petunjuk sudah cukup bagi Lian untuk membuat beberapa kesimpulan yang masuk akal. Senjata Tao Wu Mingke adalah pedang panjang, begitu pula Lu Ye. Pengirim pesan asli memintanya untuk datang ke Heheji untuk menyapa Anda lain kali. Ternyata dia ingin. Lian mencondongkan tubuhnya sedikit, dengan sepotong kain putih salju ditekan di atas meja, dan berkata dengan senyum manis, kekuatan tamu tak dikenal itu sangat aneh. Pria bernama Qin telah membantu menutupi identitas dan penampilannya. Tidak apa-apa jika saya tidak tahu. Sekarang setelah saya tahu. Tentu saja saya harus menghasilkan banyak uang. Pria bernama Qin sangat menghargainya. Dia pasti akan memenangkan pertarungan berikutnya sampai mati, jadi saya hanya perlu bertaruh besar padanya. Belum lagi uang tebusan Huan Qing saat waktunya tiba. 10 atau 20 dapat diperoleh kembali. San Yang tertawa, pengirim pesan aslilah yang berpandangan jauh ke depan. Anda tahu, saya di sini bukan untuk menghasilkan uang. Lian menghela napas sedikit. Dia sedang duduk di Menara Jin Rui dan berkata bahwa ada terlalu banyak ikan untuk digunakan. Dia tidak peduli apakah dia menghasilkan uang atau tidak. Dia hanya ingin melihat daging Qin Feng terluka. Lucu juga kalau dipikir-pikir. San Yang tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya,
Meskipun dia sudah mengikuti Lian selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai orang yang sangat dekat, dia masih tidak mengerti apa dendam antara tuan rumahnya dan Qin Feng. Tentu saja, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanyakan terlalu banyak. Di aula besar, Lu Ye mengerahkan kekuatannya untuk melilit Fu Wei dan Huan Qing. Saat pikirannya bergerak, ketiga sosok itu perlahan menghilang. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku keluar kali ini dan kembali dengan dua anggota baru, satu adalah fusi dan yang lainnya adalah fusi. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan banyak hal. Itu saja, dia berasal dari klan Bu, dan Lu Ye masih mengandalkannya untuk mencari tahu pohon bakat. Tapi Huan Qing berbeda, dia tidak punya niat untuk ditebus, tapi sekarang dia dikirim keluar. Jika dia tidak bisa kembali ke kota Xinyuansi di masa depan, itu akan merepotkan. Terutama Lu Ye tahu bahwa Lian pasti punya beberapa niat. Untungnya, Lian melakukan semuanya dengan benar dan memberi Lu Ye sebuah batu giok. Dengan batu giok itu, dia bisa mengendalikan hidup dan mati Huan Qing, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dilakukan Huan Qing untuk menyakiti Yuan Shikeng atau dirinya sendiri. Masalah, bab 2497 Meraj, alam kekuatan magis. Di aula tengah kota Yuanxi, sosok Lu Ye dan tiga orang lainnya muncul. Negi Wei melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berkata, kakak senior, apakah ini kota Hedao milikmu? Kota Yuanxi, aku akan membawamu menemui penguasa kota sekarang. Hanya jika dia setuju, kamu bisa tinggal. Lu Ye melangkah maju. Meskipun Yuanxi tidak akan menolak, dia selalu harus menyapa. Dimengerti, meskipun Fu Wei tidak memiliki banyak pengalaman, dia masih memiliki pengetahuan dasar dan mengikuti Lu Ye dengan patuh. Huan Qing tetap diam dari awal hingga akhir, seolah-olah meninggalkan menara Jinrui tidak mengubah apapun baginya. Dia tidak menunjukkan minat pada benda asing apapun dari awal hingga akhir, membuat orang merasa sedih. Tidak ada yang lebih buruk daripada perasaan sekarat. Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi itu jelas tidak menyenangkan. Ketika dia tiba di rumah penguasa kota, dia bertemu Yuan Xi dengan lancar. Yang membingungkan Lu Ye adalah bahwa penguasa kotanya hanya duduk di sana, tetapi dia tidak memasuki kondisi kultivasi pertapa. Dia tampaknya sedang bermeditasi pada sesuatu. Tuan, Lu Ye menangkupkan tinjunya. Yuan Xi membuka matanya, para jenderal sudah kembali. Dia melihat ke belakang Lu Ye, kedua orang ini. Lu Ye dengan cepat memperkenalkannya, ini Fu Wei. Bawahan ini pergi keluar dan mendapat banyak bantuan darinya. Dia tidak punya tempat tujuan dan ingin mencari perlindungan di kota ini. Fu Wei buru-buru melangkah maju, Fu Wei telah bertemu dengan penguasa kota dan memohon Anda untuk menerimanya. Yuan Xi mengangguk, karena Anda adalah orang yang direkomendasikan oleh Dadutong, maka tinggallah di sini. Jika Anda mengikuti Dadutong di masa depan, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Fu Wei sangat gembira, terima kasih, Tuan. Meskipun pada dasarnya dia yakin bahwa dia bisa tinggal, dia benar-benar tidak menyangka itu akan berjalan begitu mulus. Melihat sikap Yuan Xi terhadap Lu Ye, dia tahu bahwa di kota Hedao ini, Lu Ye seharusnya sangat dihormati oleh Yuan Xi. Memikirkannya, jika dia tidak dianggap serius, bagaimana seorang Rongdao dapat menduduki jabatan kepala menteri, meskipun dia belum mengerti apa yang dilakukan kepala menteri. Ini Huan Qing. Lu Ye memperkenalkan Huan Qing, yang telah berdiri diam di samping. Hedao, Yuan Xi mengangkat alisnya, dia juga datang untuk mencari perlindungan di kota ini. Lu Ye memaksakan diri untuk menjelaskan, orang ini ditebus dari menara Jinrui oleh bawahanku. Di mana? Yuan Xi terkejut. Menara Jinrui. Ekspresi Yuan Xi tiba-tiba menjadi jenaka, ternyata Dadutong masih memiliki temperamen yang santai dan elegan. Jika Anda memberitahu saya lebih awal, saya bisa membawa Anda ke sana. Tuanku, Anda salah paham. Lu Ye berkata dengan kepala besar, segala sesuatunya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mengerti, kawan. Yuan Xi mengedipkan mata pada Lu Ye, memang wajar jika kalian punya pikiran seperti ini dan itu. Kalian tidak perlu malu akan hal ini. Karena kalian adalah milik kalian, mari kita tetap bersama. Bagaimanapun. Ini adalah Tao, ini akan selalu berguna di masa depan. Lu Ye membuka mulutnya dan akhirnya menyerah untuk menjelaskan. Kalian berdua bisa mengaturnya sendiri, perintah Yuan Xi. Baiklah, dia menatap Fu Wei dan Huan Qing lagi, sekarang kalian berdua telah memasuki kota ini, kalian akan menjadi keluarga kalian sendiri. Penguasa kota ini hanya punya satu permintaan. Kalian tidak boleh melakukan apapun yang merugikan kepentingan kota ini. Apakah kalian mengerti? Negi Wei dengan cepat mengepalkan tangannya dan berkata, aku menerima perintahku. Dia memasuki negara bagian dengan sangat cepat dan cukup antusias. Huan Qing hanya menjawab dengan suara rendah, baiklah. Pergilah. Yuan Xi melambaikan tangannya. Lu Ye menuntun Fu Wei dan Huan Qing untuk mengundurkan diri dan berjalan keluar dari rumah penguasa kota, meminta mereka untuk mencari tempat tinggal sendiri. Bagaimanapun, ada banyak bangunan kosong di kota saat ini, jadi mereka bisa tinggal di manapun yang mereka inginkan. Kembali ke istana dadu miliknya sendiri, Yudi segera menyambutnya dan tersenyum manis, kakak Ye sudah kembali. Lu Ye menatapnya dengan jijik, bagaimanapun, kamu dianggap sebagai wakil penguasa kota, mengapa kamu tidak bisa menemukan tempat tinggalmu sendiri? Sejak dia datang ke kota Yuanxi, dia telah tinggal di dadu Tongfu milik Lu Ye. Yudi segera memasang ekspresi seolah-olah dia akan menangis, kakak Ye, apakah dia membenci orang ini? Ayo, Lu Ye menutup mata dan langsung masuk. Yudi menjulurkan lidahnya ke punggungnya dan membuat wajah. Setelah pergi jalan-jalan dan kembali ke kota Yuanxi, Lu Ye memiliki perasaan damai yang aneh. Ngomong-ngomong, kota Hedao bukan miliknya. Awalnya dia dipaksa tinggal oleh Yuanxi, tetapi setelah berhari-hari, melihat seluruh kota Hedao. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia batin tempat dia bisa merasa nyaman.
Bahkan alam Hehe, di mana tidak ada perjuangan, tidak pernah memberinya perasaan ini. Meskipun cadangan kekuatan tahunnya melimpah, itu tidak cukup untuk mendukung promosi berikutnya. Setelah pertarungan maut dengan Yun Qianliu, meskipun dia telah memperoleh manfaat darinya, dia masih jauh dari melewati rintangan keduanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain berlatih keras. Dengan perbandingan sebelumnya, Lu Ye memang merasakan perbedaannya. Setelah merebut berkah milik Peilin, efisiensinya dalam berlatih keras di kota Yuanxi telah meningkat lagi. Setelah memasuki dunia batin, Lu Ye jarang menjalani hari yang damai. Barulah 2 bulan kemudian sebuah pikiran spiritual yang kuat tiba-tiba memenuhi udara dari rumah penguasa kota dan menyapu ke segala arah. Lu Ye yang sedang berlatih keras langsung terkejut. Ia membuka matanya dan merasakannya, lalu mengerutkan kening dan berlari keluar dari rumahnya. Begitu ia mengangkat matanya, ia melihat Yuanxi berdiri di puncak menara. Pada saat ini, penguasa kotanya penuh dengan kekuatan dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Lu Ye melompat dan mendatangi Yuanxi, "Tuan." Yuanxi mengangguk sedikit dan tidak menjawab. Sebaliknya, ia masih mencari sesuatu. "Apa yang terjadi?" tanya Lu Ye. "Apa-apaan ini?" Bibir Yuanxi melengkung dengan sedikit rasa dingin. Lu Ye bingung saat mendengar ini. "Kita terjebak di sini." Ekspresi Yuanxi menjadi semakin dingin. Terjebak. Lu Ye terkejut. Ia berbalik dan melihat sekeliling. Ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tempat yang ia tempati adalah kekosongan biasa, dan tidak ada yang aneh sama sekali. Yuanxi bergumam, "Ada binatang aneh di jurang bintang, yang disebut Fata Morgana. Binatang itu memiliki kekuatan magis yang aneh dan gerakan yang sulit dipahami. Binatang itu paling jago menciptakan ilusi. Kita telah menerobos wilayahnya." Lu Ye terkejut, "Apa maksudmu, Tuan? Apakah kita terjebak dalam ilusi?" Yuanxi menggelengkan kepalanya, "Itu bukan ilusi biasa, ini adalah alam magis binatang Fata Morgana, binatang itu sangat kuat. Apakah kamu tidak pernah menyadarinya sebelumnya?" Lu Ye benar-benar terkejut sekarang. Dia mungkin tahu seberapa kuat Yuanxi, dan dia masih berada di kota Hedao-nya, dan dia benar-benar diserang. Seberapa kuatkah Fata Morgana yang disebut ini? Tidak, jika bukan karena jadwal yang salah, aku mungkin tidak akan menyadarinya. Ketika Lu Ye kembali, kota Yuanxi bergerak cepat, seolah-olah dia pergi ke suatu tempat, tetapi ini adalah rencana perjalanan yang ditetapkan oleh Yuanxi. Sebagai bawahan, tidak perlu bertanya, dan dia tidak ingin mengkhawatirkannya, dia hanya harus mematuhi perintah. Lakukan saja. Menurut rencana perjalanan yang telah ditetapkan Yuanxi sebelumnya, kota Yuanxi seharusnya telah tiba di lokasi tertentu setengah bulan yang lalu, tetapi kenyataannya, kota Yuanxi telah berputar dalam kehampaan ini, yang membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Bisakah kamu menemukan lokasinya?" Lu Ye mengerutkan kening. Dia telah mengaktifkan mata berkat pola dao pupil darahnya saat ini, tetapi dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Bahkan Yuanxi tidak dapat menemukan jejak Fata Morgana itu, apalagi dia. "Jika kamu dapat menemukannya, itu tidak akan menjadi masalah. Aku harus menghancurkannya sampai mati." Yuanxi berkata dengan getir, "Tuan kota ini tidak pernah mengalami kekalahan bodoh seperti itu, Dadu Tong." Petik 2. "Ada, bantu wakil Tuan kota Yudi untuk melindungi kota ini, aku akan keluar sebentar." "Ya." Yuanxi menghindar, jelas sedang mencari jejak Fata Morgana. Begitu dia bergerak, banyak biksu di kota itu waspada, dan tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok berkumpul. Yudi berkata, "Kakak Ye, apa yang terjadi?" Lu Ye menjelaskan situasinya secara singkat, dengan ekspresi serius di wajahnya, "Aku pernah mendengar tentang Fata Morgana, sepertinya hanya ada satu di seluruh dunia batin." Fan Mi mengerutkan kening, ini merepotkan. Lu Ye menatapnya, "Apa yang harus kukatakan?" Fan Mi mengusap dahinya dan berkata, "Fata Morgana itu sendiri tidak kuat. Dapat dikatakan bahwa selama Hedao dapat menemukan keberadaannya, ia seharusnya dapat membunuhnya, tetapi medan sihirnya sangat misterius. Aku tidak tahu berapa banyak kota Hedao yang telah hancur di bawah tangannya, dan bahkan ada presiden kota Hedao tingkat Zhou yang terjebak dan tidak dapat melarikan diri." Tingkat Zhou. Semua orang tampak terkejut ketika mendengar ini. Anda tahu, ada banyak kota Hedao di dunia batin, tetapi hanya 10 kota Hedao yang berada di puncak tingkat semesta. Dapat dikatakan bahwa tingkat semesta adalah tingkat di bawah 10 teratas. Kota Kunli berada di tingkat ini, dan dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat dimanapun. Fan Mi mengubah topik pembicaraan lagi, tetapi jangan terlalu khawatir. Fata Morgana itu tidak haus darah, tetapi temperamennya agak nakal, jadi meskipun terperangkap di medan sihirnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu mengancam jiwa karena itu adalah satu-satunya di seluruh ras Xingyuan, jadi itu sangat kesepian hampir sepanjang waktu. Niat awal menjebak orang lain adalah untuk menemukan seseorang untuk menemaninya. Lu Ye memandang dengan kagum, saudara Fan sangat berpengetahuan. Fan Mi melambaikan tangannya, ini hanya masalah hidup cukup lama. Cui Ken bertanya dari samping, saudara senior Fan, secara umum, berapa lama Anda akan terjebak jika Anda jatuh ke alam sihirnya? Fan Mo membelai jenggotnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, jika suasana hatinya sedang baik, mungkin dia akan membiarkan kita keluar dalam 30 hingga 50 tahun. 30 atau 50 tahun. Wajah Lu Ye menjadi gelap, bagaimana jika suasana hatinya sedang buruk? Itu mungkin dalam 3 hingga 5.000 tahun. Fan Mo berkata dengan nada serius. Lu Ye terdiam. Sungguh sia-sia jika dia terjebak di sini selama 3 hingga 5.000 tahun. Sebelum meninggalkan langit berbintang, dia berjanji kepada Sulau bahwa dia akan menemukan solusi untuk masalah langit berbintang dalam waktu 1000 tahun. Jika dia benar-benar terjebak. Selama itu, aku takut langit berbintangku akan hilang.
Bajingan ini, Wei negatif mengumpat dengan marah. Tidak ada yang mau terjebak di suatu tempat dalam waktu yang lama. Belum lagi 3 hingga 5.000 tahun, bahkan 30 hingga 50 tahun pun sudah cukup lama. Saudara Fan, apakah Anda tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik dan membiarkan kita pergi? Lu Ye bertanya dengan rendah hati. Ekspresi Fan He sangat aneh, sekarang suasana hatinya sedang sangat buruk. Lu Yeki berkata, bagaimana saudara Fan bisa tahu? Fan Mo berkata dengan marah, karena seseorang memarahinya. Dengan tangan yang kuat, janggut di dagunya dicabut. Bab 2498 kamu sangat kejam. Adegan ini membuat semua orang tercengang, bertanya-tanya apa yang Fan He rencanakan. Ketika tiba di kota Yuanxi, Fan He memberi kesan bahwa dia dewasa dan tenang, jadi tidak ada yang pernah melihatnya terlihat begitu aneh. Lu Ye menatapnya, mengerjap, dan tiba-tiba menghunus pedangnya dari sarungnya dan menebasnya. Kekuatan seluruh tubuhnya melonjak, dan tidak ada yang bisa menahannya. Dia menghunus pedang tanpa peringatan apapun, jadi tidak ada yang bereaksi padanya. Ketika pedang itu menyala, Fan Mo telah terbelah menjadi dua bagian. Namun yang aneh adalah Fan He tidak jatuh, dan tidak ada darah yang mengalir keluar dari sayatan di tubuhnya. Dia bahkan melihat ke bawah pada luka-lukanya, dan kemudian menatap Lu Ye, dengan ekspresi sedih dan memohon di wajahnya. Kau membunuhku. Bagaimana kau bisa membunuhku? Sekarang semua orang merasa ada yang tidak beres, dan semua sosok menjauh dari Fan Mo. Pedang panjang Lu Ye menyapu, dan air terjun pedang menutupi Fan Hui. Saat cahaya pedang berkobar, sosok Fan Hui perlahan menghilang, hanya menyisakan suara tajam, kau sangat kejam. Fan Mi menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Ekspresi Lu Ye sangat serius. Ekspresi Yudi juga tidak terlihat lebih baik, fatal. Fan He tadi jelas bukan Fan He yang asli, itulah sebabnya dia bertingkah aneh. Lu Ye mengangguk berat, dan ada hawa dingin di punggungnya. Baru saat itulah dia benar-benar menyadari kekuatan Fata Morgana. Teknik ilusinya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Belum lagi Lu Ye tidak menyadarinya, bahkan dua kekuatan gabungan Yu Dai dan Huan Qing pun tidak menyadarinya. Temukan, jika tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri pada akhirnya, itu tetap tidak akan diperhatikan. Itu hanya ilusi, bukan tubuh dari daging dan darah. Lu Ye mengingat umpan balik dari serangannya sebelumnya, dan rasanya dia tidak mengenai entitas apapun sama sekali. Ilusi yang luar biasa seperti itu benar-benar di luar imajinasi. Kalian pasti tahu kalau Yudi adalah induk serangga, kekuatan utamanya adalah kekuatan jiwa dewa, dan dia juga ahli dalam ilusi. Saat Lu Ye pertama kali bertemu dengannya, dia terseret ke dalam seni rahasia sumber dewa lautan ilusi. Namun sekarang, jika dibandingkan, kemampuan ilusi Yudi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Meraj. Sebelumnya, Qi Deming mengatakan bahwa temperamennya hanya sedikit nakal, tetapi sekarang setelah dia melihat dirinya sendiri, dia tidak hanya nakal, dia benar-benar jahat. Rusak, di mana Fan He? Rong Dao, yang telah berlindung di Yuan Shikeng bersama Fan He, tiba-tiba berseru. Semua orang terkejut, iya, Fan Mi adalah Fata Morgana yang berubah menjadi bayangannya sendiri, jadi kemana Fan Mi yang asli pergi? Lu Ye menghindar dan langsung berlari menuju kediaman Fan Mo, diikuti dengan seksama oleh semua orang. Sesampainya di tempat itu, Lu Ye menendang pintu hingga terbuka. Sosok itu duduk di dalam pintu, tampak ketakutan. Apa yang terjadi? Fan Mi bingung dan sedikit takut. Alasan utamanya adalah karena Lu Ye tidak hanya tiba-tiba membawa begitu banyak orang ke kediamannya, dia juga memegang pisau di tangannya dan membuat ekspresi. Membunuh. Lu Ye menatapnya, saudara Fan selalu ada di sini. Fan Mi mengangguk, tentu saja, saya telah berlatih keras. Apa maksud rekan Daois Lu dengan ini? Lu Ye perlahan menyingkirkan pisaunya, sesuatu telah terjadi. Fan He tampak bingung, jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar. Ketika salah satu rekannya maju dan menjelaskan situasi saat ini secara singkat, Fan Mo tercengang. Lu Ye semakin merasakan kekuatan Fata Morgana itu. Meskipun Fan Hu hanyalah seorang Dao Fusion, bagaimanapun juga, seiring bertambahnya usia orang, Fata Morgana itu mampu menutupi semua persepsinya tanpa menyadarinya, membuatnya sama sekali tidak menyadari dunia luar. Tidak sadar, di mana Fu Wei? Yudi tiba-tiba berseru. Lu Ye segera menoleh, melirik kerumunan, dan mendapati bahwa Fu Wei memang hilang, dan tiba-tiba merasa pusing. Dia bergegas melewatinya sepanjang jalan, dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Mereka sama sekali tidak menyadari ada yang salah, tetapi sekarang Fu Wei hilang. Ini tidak diragukan lagi adalah gerakan Fata Morgana. Apakah kamu tidak melihatnya? Lu Ye menatap Huan Qing. Karena Fu Wei telah tinggal bersama Huan Qing. Wajah Huan Qing tanpa ekspresi dan dia tidak berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Itu tidak benar, jumlah kita tidak berubah. Seru Cui Chan. Rambut di rambut sekelompok orang tiba-tiba berdiri. Hanya ada sedikit orang di kota Yuanxi. Sekarang ada satu orang yang bernama Fu Wei berkurang, tetapi jumlah orang tidak berubah. Jelas ada yang salah dengan ini. Tatapan tajam Lu Ye dengan cepat menyapu seluruh tempat, tetapi anehnya, setiap wajah terasa familiar baginya, karena dia pernah melihatnya di kota sebelumnya. Baru setelah dia dengan hati-hati mengamati wajah-wajah yang tampak familiar itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada wajah yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan wajah itu sangat cocok dengan wajah itu. Dia hanya meliriknya sekilas. Ketika aku melihatnya, tidak ada rasa ketidakkonsistenan sama sekali. Hehe, bertemu dengan tatapan Lu Ye, pria itu tersenyum aneh dan menghilang dari pandangan semua orang sebelum Lu Ye bisa menghunus pedangnya. Keajaiban lain menciptakan bayangannya sendiri. Tapi inti masalahnya adalah, kemana Fu Wei pergi?
Selama seluruh proses, Lu Ye tidak memperhatikan gerakan Fu Wei yang pergi, dan Huan Qing yang bersamanya juga tidak menyadarinya. Cara fatamorgana itu benar-benar keterlaluan. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, kalian semua, pergilah ke aula tengah, tetaplah bersama dan jangan menyebar. Yudi, urus mereka. Meskipun kemampuan fatamorgana itu luar biasa, metode ini seharusnya hanya digunakan terhadap Rongdao. Petik 2. Berhati-hatilah, kamu akan baik-baik saja. Baiklah, Yudi mengangguk, bagaimana denganmu, saudara Ye? Lu Ye hanyalah seorang Rongdao. Dia khawatir apakah Lu Ye akan mampu mengatasinya jika fatamorgana itu mendatanginya. Aku hanya takut fatamorgana itu tidak akan menemukanku. Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin. Tidak peduli seberapa aneh kemampuan fatamorgana itu, Lu Ye merasa bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi untuk bertindak. Hal pertama yang perlu dipecahkan sekarang adalah menemukan Fu Wei yang hilang. Selain itu, Lu Ye juga memiliki sakit kepala lain, yaitu, fatamorgana itu sebenarnya tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Baik itu Fan He atau wajah yang tidak dikenali Lu Ye, mereka sebenarnya hanyalah hantu. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sangat merepotkan. Jika fatamorgana itu tidak muncul, tidak akan pernah ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Lu Ye tidak ingin terjebak di sini selamanya. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa Yuan Xi dapat memperoleh sesuatu. Yang terbaik adalah dia dapat menemukan identitas sebenarnya dari fatamorgana itu dan membunuh itu, sehingga dia bisa keluar dari kesulitan. Setelah melihat Yudai memimpin sekelompok orang menuju aula tengah, Lu Ye mulai mencari keberadaan Fu Wei. Klon darah berharga yang sudah lama tidak digunakan dipadatkan dan dipindahkan ke berbagai arah, dengan hati-hati memeriksa bangunan satu demi satu. Lu Ye awalnya berpikir bahwa Fu Wei pasti ada di suatu tempat di kota, karena tadi, dia berdiri bersama semua orang, dan bahkan jika dia menghilang tiba-tiba, dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Tetapi sampai Lu Ye mencari semua bangunan, dia masih tidak menemukan apapun. Fu Wei tidak ada di kota. Lu Ye tidak tahu kemana harus mencarinya sejenak. Bab 2499, bertindak sesuai aturan. Sudah pasti Fu Wei tidak berada di dalam kota, tetapi di luar kota. Tidak sampai setengah jam kemudian Lu Ye menemukan negatif Wei di tanah terapung di luar kota. Melihat pemandangan di depannya, Lu Ye tampak aneh. Pada saat ini, Fu Wei telanjang dan telanjang, berpose dalam posisi terikat, merengek dan menggeliat seperti belatung. Tanah ditutupi dengan pakaiannya yang berserakan. Ketika dia melihat Lu Ye, wajahnya memerah dan dia segera mencari bantuan. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa orang ini hanya mengambil posisi terikat berbentuk busur, dan sebenarnya tidak ada yang menahannya. Apa yang kamu lakukan? Lu Ye tidak bisa mengerti. Apa alasan mengapa anak ini datang ke sini untuk bermain tanpa alasan? Lu Ye menunjukkan ekspresi serius, melangkah maju, dan melihatnya dengan saksama. Harus dikatakan bahwa meskipun Fu Wei ini adalah seorang pria, kulitnya putih dan lembut, dan sepertinya dia tidak banyak menderita. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Fu Wei tiba-tiba, dan berteriak, maafkan aku. Kekuatan Dao melonjak, tetapi sebenarnya tidak melakukan apapun. Namun, Fu Wei tiba-tiba menyingkirkan keadaan terkekang, melompat berdiri, dan dapat berbicara. Dia berkata dengan cemas, saudaraku, aku jatuh ke dalam perangkap. Itu bukan Huan Qing. Lu Ye menatapnya dari samping, trik macam apa yang kamu lakukan? Baru saja ketika kita berjalan bersama, Huan Qing tiba-tiba menarikku ke sini, mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak fatamorgana, tetapi ketika kita sampai di sini, dia ingin mengikutiku. Dia tiba-tiba berhenti berbicara dan wajahnya memerah. Berdiri, Lu Ye meliriknya dengan marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sebelumnya? Anak ini memiliki beberapa pemikiran tentang Huan Qing sejak awal, dan dia mungkin jatuh ke dalam perangkap kecantikan. Adapun keadaan terkekang, itu mungkin hanya pekerjaan fatamorgana. Dengan kemampuannya, ia dapat sepenuhnya membuat Fu Wei keliru mengira bahwa ia dipenjara, dan memberikan reaksi fisik yang sesuai. Jadi, meskipun Lu Ye tidak melakukan apapun, ia tetap dapat membantunya keluar dari kurungannya karena ia memberinya cukup petunjuk psikologis. Ini jelas balas dendam, karena Wei negatif memarahi Meraj sebelumnya. Namun, meskipun karakter Meraj agak buruk, salah satu kata yang diucapkannya benar, yaitu, orang ini tidak haus darah, jika tidak, Wei negatif akan mendapat masalah kali ini. Kenakan pakaianmu. Lu Ye melotot padanya. Baru saat itulah Fu Wei menyadarinya. Ia segera mengambil pakaian yang berserakan di tanah dan mengenakannya dengan tergesa-gesa. Ikuti aku. Lu Ye menyapa dan menuntunnya kembali ke kota Yuanxi. Setelah mengantarnya kembali dengan selamat ke aula pusat dan meninggalkannya di bawah perawatan Yudi, Lu Ye pergi lagi. Berdiri di puncak menara, Lu Ye melihat sekeliling. Yang pasti fatamorgana itu pasti sedang mengamati dalam kegelapan, tetapi dia sama sekali tidak dapat menemukan jejaknya, bahkan jejaknya pun tidak. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang ada? Kain Wall, cepatlah, berkeliling, mencari kemungkinan cacat. Pada saat tertentu, Lu Ye tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju suatu tempat. Setelah beberapa napas, sebuah sosok datang ke sana, itu adalah Yuanxi. Tuan, bagaimana situasinya? Lu Ye bertanya sambil terus mendekat. Yuanxi menggelengkan kepalanya, tidak ada yang ditemukan. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ye ditebas dengan pedangnya. Pedang secepat kilat itu ditangkap dengan ringan oleh dua jari giok Yuanxi. Dia mengangkat alisnya dan berkata, baiklah, Dadutong, apakah kekuatanmu meningkat lagi? Meskipun pedang Lu Ye bukanlah ledakan kekuatan penuh, itu 80% kuat, dan Yuanxi segera merasakan perbedaannya. Tuanku, mohon maafkan aku.
Lu Ye perlahan-lahan menyarungkan pisaunya, aku benar-benar dalam posisi yang rendah hati dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, jadi aku hanya dapat menggunakan ini sebagai ujian. Setelah menderita 2 kekalahan sebelumnya, Lu Ye tidak tahu apakah Yuan Xi di depannya itu asli atau palsu. Dia tidak tahu, jadi dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Jika itu palsu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Jika itu asli, berdasarkan kekuatan Yuan Xi, itu tetap palsu. Siapapun yang dapat dengan mudah menangkis pukulan ini tidak akan menyakitinya apapun yang terjadi. Sepertinya kamu juga diolok-olok oleh orang itu. Yuan Xi tidak menganggapnya serius. Apakah kamu juga mengalaminya, Tuan? Tanya Lu Ye. Yuan Xi menggunakan kata, Ye, jadi dia mungkin mengalami situasi yang sama seperti dirinya. Yuan Xi. Terkekeh, itu menciptakan hantumu dan datang kepadaku untuk berbicara omong kosong, beberapa hal dan tidak ada apa-apa. Lu Ye merasa malu dan berkata tanpa daya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Xi merentangkan tangannya, aku tidak punya pilihan selain bertindak sesuai aturan. Aturan, Lu Ye mengangkat alisnya. Apakah ada aturan untuk hal semacam ini? Mari kita temani dia untuk menghilangkan kebosanannya. Konon katanya Fata Morgana tidak suka membunuh, dia hanya terlalu kesepian, jadi makhluk apapun yang menyusup ke alam sihirnya harus menemaninya untuk menghilangkan kebosanannya. Saat suasana hatinya sedang baik, dia secara alami akan membiarkan kita pergi. Sudah, pernyataan ini dikuatkan dengan apa yang dikatakan Fata Morgana sebelumnya, tetapi tidak menyebutkan aturan apapun. Apa yang harus dilakukan? Tanya Lu Ye. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Dia akan menemukannya sendiri. Satu-satunya hal yang tidak dapat kamu lakukan adalah membuatnya marah dan membuatnya tidak bahagia. Lu Ye mengerti bahwa situasi saat ini bahkan tidak memiliki solusi untuk Yuan Xi, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keduanya kembali ke kota Yuan Xi bersama-sama dan datang ke Aula Tengah untuk menjelaskan masalah tersebut secara singkat. Tak lama kemudian, kota Yuan Xi kembali ke keadaan semula. Lu Ye mengasingkan diri di istana dadu miliknya sendiri untuk berlatih keras. Begitu Yuan Xi kembali, dia memasuki alam hehe dan menghilang. Meskipun dia berkata untuk membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak melakukan apa-apa berdasarkan kesombongannya. Memang benar bahwa Yuan Xi Kang terperangkap dalam alam ajaib binatang Fata Morgana, tetapi itu tidak berarti dia tidak dapat memasuki alam hehe. Dia memiliki koneksinya sendiri, jadi dia mungkin tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya dari orang lain. Sepertinya tidak ada yang berubah. Hari-hari berlalu, tetapi ketika Lu Ye sesekali memeriksa situasi di kota, dia dapat menemukan bahwa ada sosok yang jelas di kota itu, berjalan-jalan dengan terang-terangan, mengobrol dengan orang ini dan berbicara dengan orang itu. Mengikuti instruksi Yuan Xi sebelumnya, tidak peduli siapapun biksu di kota itu, mereka sopan kepada hantu Fata Morgana dan tidak berani menunjukkan ketidakpatuhan apapun. Jangan datang kepadaku. Lu Ye berpikir begitu dalam hatinya dan hanya bersembunyi di rumahnya tanpa muncul. Namun, apapun yang kamu takutkan akan datang. Lu Ye, yang sedang berlatih keras, tiba-tiba merasakan napas samar mengalir di sekelilingnya, dan aroma samar tertinggal di ujung hidungnya. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dia melihat wajah cantik Yuan Xi dari dekat, menatapnya sambil tersenyum. Tangan kanannya bergerak sedikit, dan dia hampir mencabut pedang dari sarungnya, tetapi dia akhirnya berhasil menahannya. Menyipitkan matanya sedikit, apa yang kamu lakukan? Orang di depannya jelas bukan Yuan Xi. Tuan kota tidak akan begitu bosan sehingga dia datang untuk mengganggu kerja kerasnya. Tetapi kecuali Yuan Xi, tidak ada seorang pun di seluruh kota yang dapat mendekatinya dengan tenang hingga ke titik ini tanpa menyentuh batasan. Itu hanya Fata Morgana. Jangan gugup, Dadu. Yuan Xi tersenyum sedikit. Meskipun dia tahu bahwa Yuan Xi palsu, menurut pengamatan Lu Ye, belum lagi suaranya, bahkan ekspresinya tidak berbeda dari Yuan Xi yang asli, terutama ketika dia memanggil Dadu. Dengan nada tradisional itu, ini benar-benar berarti bahwa harimau itu tidak ada di rumah dan monyet adalah rajanya. Yuan Xi tidak pernah kembali sejak terakhir kali dia memasuki alam hehe, dan dia tidak tahu apakah dia telah menemukan seseorang yang dapat membantunya. Itulah sebabnya Fata Morgana itu secara terang-terangan menciptakan hantu Yuan Xi. Lu Ye terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Fata Morgana itu tidak serius tentang pembunuhan, bagaimana mungkin dia tidak gugup pada jarak sedekat itu? Aku hanya datang ke sini untuk menyelesaikan akun dengan Dadu, kata Yuan Xi lembut. Akun apa? Sudah berapa kali kau memotong pembicaraanku? Lu Ye merasa sakit kepala, yang mulia, itu hanya salah paham. Benar saja, orang ini tidak hanya memiliki karakter yang buruk, tetapi juga menyimpan dendam. Fu Wei memarahinya, dan dia mempermalukan dirinya sendiri. Mengingat hal itu, meskipun itu hanya hantu yang dipotong pada saat itu dan tidak benar-benar menyakitinya sama sekali, hantu itu tetap datang ke pintu setelah sekian lama. Menurutku itu bukan salah paham. Kau penuh dengan niat membunuh saat kau mengambil tindakan. Yuan Xi tersenyum setengah hati. Lalu mengapa kau tidak memotongnya kembali? Lu Ye mengangkat alisnya. Dia tidak benar-benar ingin melakukan apapun dengan Fata Morgana itu. Jika dia bisa membiarkannya memotongnya 2 kali dan melepaskannya, itu bukan hal yang mustahil. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa melihat darahnya, aku akan pingsan karenanya. Yuan Xi melambaikan tangannya dengan cepat. Lu Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang berkata, kau bercanda. Monster tua yang sudah hidup selama bertahun-tahun tanpa diketahui benar-benar berkata bahwa dia akan pingsan karena darah. Kedengarannya konyol. Kalau begitu tolong beritahu aku, kalau tidak terlalu banyak, aku bisa menerimanya. Lu Ye tampak tulus dan hanya ingin segera mengusir orang ini. Ini yang kau katakan. Yuan Xi mengusap telapak tangannya. Hati Lu Ye mencelos, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang buruk.
Dia selalu merasa bahwa orang ini sedang menunggunya di sini. Tetapi jika kau mengatakannya dengan lantang, sulit untuk menarik kembali air yang telah dibuang, agar tidak membuatnya marah. Untuk berjaga-jaga, Lu Ye tetap menambahkan, asal jangan bertindak terlalu jauh. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Yuan Shi terus melambaikan tangannya, aku hanya ingin bermain game yang menyenangkan denganmu. Game apa? Lu Ye sedikit waspada. Apapun yang akan membuat Mirage menganggapnya menyenangkan mungkin tidak akan sederhana. Semakin banyak orang dalam game ini, akan semakin menyenangkan. Ayo bermain bersama. Bagaimanapun juga, hidup ini sangat membosankan. Yuan Shi berkata sambil mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Saat suara itu jatuh, lingkaran riak berpusat padanya, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ruangan yang familiar itu menghilang dan digantikan oleh kehampaan kosong. Kemudian, sosok-sosok tiba-tiba muncul satu demi satu, semuanya dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Yu Dai, Yayi, Ku Zi, Cui Ken, Fan Hu dan 3 kultivator formasi lainnya dari kota Chenshuang, Fu Wei, Huan Qing, dan bahkan para budak yang dibeli Yuan Shi dari alam hehe sebelumnya, masing-masing diperhitungkan. Semua orang terseret ke dalam ilusi ini. Menghitung Lu Ye dan Yuan Shi, kota Yuan Shi sekarang memiliki 16 anggota. Secara umum, ini adalah ukuran kota Hedao tingkat Huang, yang merupakan kota Hedao yang baru dibuat, namun, sekarang kota Yuan Shi telah mencapai tingkat surga, dan anggotanya masih sangat sedikit. Alasan utamanya adalah kota Yuan Shi berkembang terlalu cepat dan tidak ada waktu. Rekrut orang yang tepat. Banyak dari anggota ini bergabung dengan kami karena Lu Ye. Bab 2500 mainkan game. Semua orang terkejut ketika mereka tiba-tiba memasuki tempat seperti itu, tetapi setelah menyadari bahwa ini adalah hasil kerja Mirage, mereka menjadi tenang. Selama ini, Fata Morgana telah mengganggu mereka semua. Setiap biksu di kota itu, kecuali Lu Ye, telah disiksa olehnya dengan tingkat yang berbeda-beda, jadi itu tidak mengherankan. Saudara Ye, apa yang terjadi? Yudi bertanya, menatap Yuan Shi di samping Lu Ye dengan ketakutan. Dia disiksa oleh Fata Morgana beberapa waktu lalu. Meskipun dia tidak menderita luka apapun, dia merasakan jantungnya berdebar-debar jauh di dalam hatinya. Jadi aku sedikit takut sekarang. Senior Mirage ingin bermain permainan yang menyenangkan dengan kita. Lu Ye menatap wajah kecil milik Yuan Shi dan menjawab tanpa ekspresi. Yuan Shi tersenyum dan tetap tidak bergerak, tetapi tiba-tiba melayang kembali, menjauh dari Lu Ye. Lu Ye menatapnya dan berkata, Senior, apa yang ingin kamu mainkan dan bagaimana kamu ingin bermain? Sekelompok orang melihat ke atas. Yuan Shi berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Sebelum memainkan permainan ini, kalian harus membagi tim. Aku kapten di pihakku, dan kalian kapten di pihak kalian. Kalian yang lain boleh memilih tim kalian sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Yudi langsung terbang ke arah Lu Ye dan menempel erat padanya, kakak Ye dan aku bersama. Dia sudah ada di sini, belum lagi 2 pengikutnya, Yayi Kule. Kemudian Cui Ken dan Fan He juga bergegas datang, begitu pula para budak. Dalam sekejap mata, hanya Huan Qing dan Fu Wei yang tidak tergerak. Huan Qing terdiam seolah-olah tidak ada yang mengganggunya. Fu Wei tidak ingin pergi ke pihak Lu Ye, dia hanya ingin menarik Huan Qing bersamanya, tetapi dia tidak melakukannya. Lu Ye melengkungkan bibirnya dan menatap Yuan Shi sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang ingin dia mainkan, jumlah orang di pihaknya akan selalu menguntungkan, dan peluang untuk memenangkan kemenangan terakhir akan jauh lebih besar. Tetapi saya mendengar Yuan Shi berkata, kami ingin mendistribusikan jumlah orang secara merata, bagaimana Anda bisa bermain seperti ini? Lupakan saja, saya akan memilih orang sendiri. Mata Lu Ye berkedut saat mendengar ini. Kamu dan kamu, kemarilah. Yuan Shi mengangkat tangannya dan menyalakannya. Mei Yi, yang dipilih olehnya, berkata dengan sedih, Senior, bolehkah saya tinggal di sini? Belum lagi bahwa apapun yang dia mainkan, dia tidak ingin melawan Lu Ye. Kuncinya adalah bahwa induk serangganya ada di pihak Lu Ye, jadi dia dipilih oleh Mirage. Sekarang, bukankah itu berarti kita harus bertarung melawan induk serangga? Tidak, Yuan Shi menolak dengan tegas, permainan itu sendiri harus dimainkan atas dasar keadilan dan kejujuran. Bagaimana kita bisa memainkannya jika jumlah orangnya berbeda? Melihat bahwa dia tampak sedikit marah, Yudi dengan cepat berkata, pergi ke sana. Oh, Mei Yi menundukkan kepalanya, tampak sangat frustrasi. Dia bukan satu-satunya yang terpilih, Lintah Kering juga terpilih, begitu pula seorang kultivator formasi dan 2 budak. 16 orang itu dibagi menjadi 2 tim. Lu Ye berkata dengan keras, Senior, apa saja aturannya? Masalah ini perlu diklarifikasi. Permainan ini diusulkan oleh Mirage. Pasti sangat familiar dengan detailnya. Jika Anda sendiri tidak memahaminya, Anda akan mudah menderita kerugian. Seolah membaca apa yang dipikirkan Lu Ye, Yuan Shi berkata, jangan khawatir, karena saya katakan itu adil dan benar, saya tidak akan menggunakan trik apapun. Mengenai aturannya, saya akan mengajari Anda 3 mantra, yang masing-masing berbeda. Efek ajaib, kita berdua akan memperkenalkan satu orang nanti, dan kita akan menggunakan mantra ini untuk memutuskan hidup dan mati. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Pertarungan antara hidup dan mati. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit dan menatap Yuan Shi. Yuan Shi tersenyum dan berkata, Anda tidak akan benar-benar mati. Ini wilayah saya, hidup dan mati berada di bawah kendali saya. Ini hanya untuk bersenang-senang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kehilangan nyawamu dengan sia-sia? Siapa yang akan menemaniku di masa depan? Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang melunak. Yuan Shi menatap Lu Ye, kamu dan aku memiliki 8 orang di setiap sisi. Kita akan bertarung dengan cara ini sampai yang terakhir bertahan hidup untuk menang.
Lu Ye berpikir sejenak dan bertanya, apakah duel ini terkait dengan kekuatan masing-masing? Jika terkait, tidak perlu bermain sama sekali. Kekuatan Fatamorgana pasti akan melampaui semua orang yang hadir. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya tergantung pada keberuntungan. Seperti yang kukatakan, duel didasarkan pada 3 mantra itu, bukan pada kekuatan masing-masing individu. Lu Ye mengangguk sedikit. Jika demikian, itu akan dapat diterima. Dia bersorak dan berkata, mari kita mulai. Apakah kamu ingin bertaruh? Saran Yuanxi. Lu Ye segera menolak, tidak. Hanya bercanda, dia tidak tahu apa sebenarnya permainan ini. Sebaliknya, Mirage telah memainkannya berkali-kali. Jika dia benar-benar ingin menambahkan taruhan, itu semua sia-sia. Terlebih lagi, dia tidak pernah pandai dalam hal keberuntungan. Bagaimana jika aku berkata, jika kamu menang, aku akan melepaskanmu? Yuanxi tersenyum manis. Jantung Lu Ye berdebar-debar. Setelah menenangkan diri sejenak, dia bertanya, bagaimana jika kita kalah? Kita sudah terjebak di sini, jadi tidak mungkin lebih buruk lagi, kan? Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini, tetapi Lu Ye masih berkata dengan hati-hati, aku masih ingin mendengar konsekuensi dari kekalahan. Yuanxi berkata, dalam hal ini, awalnya aku berencana untuk menjebakmu demi 100 tahun. Jika kau kalah, aku akan menambahkan 100 tahun lagi. Dasar jalang, Lu Ye mengumpat dalam hatinya. Jika tidak berinisiatif untuk mengatakannya, Lu Ye tidak akan pernah tahu bahwa ia memiliki rencana seperti itu. Meskipun 100 tahun bukanlah waktu yang lama, itu jelas bukan waktu yang singkat. Tidak ada yang ingin terjebak di sini selamanya. Namun, secara relatif, taruhan ini memang dapat diterima. Jika Anda mencobanya, Anda mungkin dapat keluar dari kebiasaan itu. Baiklah, mari kita katakan seperti ini. Lu Ye mengangguk. Saya akan mengajari Anda 3 mantra terlebih dahulu. Kata Yuanxi, lalu mengucapkan 3 mantra. Itu adalah mantra yang sangat sederhana yang dihafal Lu Ye setelah mendengarkannya sekali. Saya yakin orang lain juga melakukan hal yang sama, tetapi dari 3 mantra ini, tidak mungkin untuk mengetahui efeknya. Kalau begitu, mari kita mulai. Yuanxi menggosok kedua tangan kecilnya, tampak tidak sabar. Pemandangan itu benar-benar tak tertahankan. Jika penguasa kotanya benar-benar tahu bahwa Fatamorgana itu menggunakan penampilannya untuk melakukan tindakan seperti itu, dia tidak tahu apakah itu akan terjadi. Akan membunuh dalam kemarahan. Saat suaranya jatuh, sebuah kekuatan tak kasat mata seakan merasuki seluruh tempat itu, dan Lu Ye samar-samar merasa bahwa ilusi ini telah berubah. Ayo, Yuanxi mengangkat tangannya dan menunjuk seorang budak, lalu menatap Lu Ye, kamu juga bisa datang dengan seseorang, kita bisa mendiskusikannya, kamu bisa membuat keputusan sendiri, dan kemudian aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Lu Ye berpikir sejenak dan memerintahkan seorang budak. Alasan utamanya adalah karena dia belum mengetahui proses spesifiknya, jadi dia perlu menguji keadaan. Kedua budak itu saling berhadapan dari kejauhan, dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Yuanxi menjentikkan jarinya lagi, kalian masing-masing melafalkan mantra dalam hati kalian, dan kemudian kalian dapat memutuskan apakah akan hidup atau mati. Saat dia selesai berbicara, tempat di mana kedua budak itu berada tiba-tiba dipenuhi dengan lapisan cahaya pekat, menutupi seluruh tempat di mana mereka berada. Lu Ye tidak dapat melihat apapun bahkan dengan penglihatannya. Hanya beberapa napas kemudian, cahaya pekat itu tiba-tiba menghilang. Ketika semua orang melihat situasi dengan jelas, mereka semua terkejut. Sosok kedua budak itu telah menghilang, digantikan oleh 2 hal aneh. Budak di sisi Lu Ye entah bagaimana berubah menjadi 2 naga raksasa, 1 emas dan 1 perak. Naga-naga itu meraung dengan keagungan, saling terjerat dan bergegas maju, berubah menjadi gunting besar, dan terus memotong. Membuka dan menutup, menggunting seperti orang gila. Budak di sisi yang berlawanan berubah menjadi jaring raksasa, dan jaring itu bersinar dengan lapisan cahaya hijau, menutupinya ke arah sisi ini dengan kekuatan menutupi langit dan bumi. Masih jauh, Lu Ye merasakan sesak napas, dan merasa bahwa jika jaring besar ini ditutupi, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Harta karun yang diubah oleh kedua budak itu dengan cepat saling mendekat. Inti masalahnya adalah, baik gunting emas dan perak maupun jaring pelindung langit, fitur wajah kedua budak itu masih melekat pada mereka. Pada saat ini, keduanya tampak ketakutan, dan tubuh mereka jelas tak terkendali. Gunting emas dan perak itu tiba-tiba bertabrakan, dan gunting emas dan perak itu jelas lebih kuat. Dengan bunyi klik gunting, jaring pelindung langit itu terpotong menjadi beberapa bagian. Jeritan melengking terdengar, yang sangat mengganggu untuk didengar. Jinyin memotong jaring itu dan keluar, berbalik dan kembali ke perkemahan Lu Ye, memperlihatkan sosok asli budak itu lagi. Adapun jaring pelindung langit, itu juga terdistorsi dan berubah menjadi beberapa bagian mayat. Yang aneh adalah tidak ada darah yang mengalir keluar dari celah mayat itu, dan vitalitas budak yang seharusnya sudah mati tidak terpengaruh, tetapi tubuhnya terpotong-potong di sana-sini, tampak sangat menyedihkan. Sekelompok orang melihatnya dengan tercengang. Kamu beruntung, kamu telah menang untuk sementara waktu. Yuanxi mengangguk sedikit. Saat dia berbicara, budak yang telah terpotong-potong itu menggerakkan kakinya untuk mencari sisa tubuhnya, tetapi dia jelas melihat ke arah yang salah dan berbalik. Lu Ye teringat akan pemandangan yang baru saja dilihatnya, ekspresinya menjadi rumit sesaat. Dia selalu merasa bahwa permainan yang akan dimainkan Fatamorgana itu jelas tidak sederhana, jadi dia sangat waspada, tetapi melihatnya sekarang, sepertinya, dia terlalu memikirkannya. Dan permainan ini, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku merasa itu terasa sangat familiar. Datang lagi. Yuanxi jelas tidak yakin, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk seorang budak, kali ini, datanglah. Tuan, biarkan aku melakukannya.
Di sisi Lu Ye, budak yang baru saja memenangkan pertandingan itu percaya diri dan mengajukan diri. Ya, Lu Ye setuju. Sudah dimulai. Yuan Xi menjentikkan jarinya lagi, seperti sebelumnya, cahaya pekat menyelimuti kedua sosok itu. Setelah beberapa napas, cahaya itu menghilang, dan budak di sisi Lu Ye pun terungkap. Itu adalah gunting emas dan perak yang sama seperti sebelumnya, dengan dua naga raksasa yang saling terkait dan bergoyang serta melesat maju. Dia jelas masih melafalkan mantra dari terakhir kali. Lu Ye tahu sesuatu yang buruk akan terjadi pada pandangan pertama. Benar saja, sebuah palu besar melesat keluar dari sisi yang berlawanan. Palu itu seperti gunung, dengan cahaya dingin yang dalam bersinar di sekujur tubuhnya. Di kepala palu itu terdapat fitur wajah budak itu, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Palu dan gunting itu beradu, dan wajah gunting itu langsung berubah dari percaya diri menjadi sangat terkejut, karena dalam benturan seperti itu, dia tidak mengambil keuntungan seperti terakhir kali, tetapi dihujani dengan keras oleh palu raksasa itu, yang sangat menyakitkan sehingga dia tidak tahan untuk mati. Hanya dengan beberapa pukulan palu sederhana, gunting emas dan perak, yang hanya bertahan satu pertandingan, diratakan. Dua sinar cahaya menyala, dan sebelum kembali ke kamp masing-masing, kedua budak itu juga memperlihatkan sosok mereka. Budak di pihak Yuan Xi aman dan sehat, tetapi budak di pihak Lu Ye telah berubah menjadi manusia kertas. Kamu kalah. Yuan Xi tertawa. Lu Ye melihat ke samping ke arah budak kertas yang berdiri tidak jauh darinya, dan sudut matanya semakin berkedut. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.